Menghina orang lain dengan sebutan anjing diancam 6 bulan penjara atau denda 10 juta rupiah. Berlaku 2 Januari 2026. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngomong sama teman kamu, "Ah, anjing kamu." Lalu teman kamu tersinggung, teman kamu dapat melaporkan, lalu kemudian kamu bisa dipenjara. Enggak. Enggak segampang itu. Enggak, jadi gini. Ini bukan gimana-gimana nih. Ini saya mohon maaf kepada siapapun yang membuat ya. Tapi Bapak ngelihat di mana macan kayak gitu, Pak? Enggak, itu yang saya ingin tanyakan. Siapapun yang membuat ini, membuat patung ini, saya pengen tahu. Melihat macan seperti itu tuh di mana? Makanya orang jadi pada curiga nih, jangan-jangan MBG tuh emang sampai dunia kiamat juga nggak akan libur dah kayaknya. Lu ingat Warung Madura itu buka setiap hari, kalau kiamat buka setengah hari, masih kalah sama MBG, bro. MBG itu sampai kiamat buka. Orang pada lagi lari-larian, wah dunia meledak apa segala macem, MBG tetap dibagikan. Hai, selamat datang di video gua kali ini dan selamat datang kembali di TNM kawan-kawanku. Selamat datang kembali di KDS BBS. Bagaimana liburannya? Apakah liburannya menyenangkan? Apakah macet? Ya pasti macet dong. Jakarta enak sepi tau. Lu pada liburan entah kemana. Soalnya kemarin gue ngeliat di berita, katanya berapa juta orang gitu ke Jogja. 7 juta orang, 7 juta orang ke Jogja, bro. Macetnya kayak apa itu? Gue gak ngebayang, buset dah. Mana ada jembatan di Jogja yang lagi dibenerin kan? Gua setiap kali libur panjang, gue akan selalu teringat kepada meme ini. Waktunya liburan, kemana? Ke puncak, ke Bandung, apa segala macem. Macet, di sono duduk bentar, pulang macet lagi. Liburan yang sangat mantap. Well, apapun itu, semoga liburan yang lu jalani merefresh kepala kembali. Dan jadiin pelajaran. Kalau misalkan macet di rumah aja, udah tidur. Enak tau tidur, bro, sumpah dah. Tidur tanpa mikirin harus kerja tuh kayak enak banget. Kita akan mulai dengan beberapa hal yang gue temukan. Kita akan pelan-pelan aja. Dan sebagai awalan, yang akan gue bawakan adalah ini. Menghina orang lain dengan sebutan anjing diancam 6 bulan penjara atau denda 10 juta rupiah. Berlaku 2 Januari 2026. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngomong sama teman kamu, "Ah, anjing kamu." Lalu teman kamu tersinggung, teman kamu dapat melaporkan, lalu kemudian kamu bisa dipenjara. Enggak segampang itu. Enggak, jadi gini. Ini ada penjelasannya, ini enggak yang ucuk-ucuk kayak, ya, temen gue soalnya emang kelakuannya kayak anjing. Masa nggak bisa dikatain gitu. Jadi gini, ini udah panjang banget perjalanan nih. Mulai 2 Januari 2026 akan disahkan KUHP yang baru, RKUHP. Yang sempat kita demo beberapa tahun lalu lebih tepatnya ingat. RKUHP itu akhirnya kan sudah disahkan. Lalu mulai berlakunya nanti tanggal 2 Januari 2026. Gue nggak tahu ini siapa yang pertama kali naikin, tapi di dalam KUHP baru tersebut ada salah satu pasal 436, di mana pasalnya adalah tentang penghinaan ringan yang menyangkut tindak pidana penghinaan. Di bawahnya tuh kesana nih, jadi kayak bukan yang semerta-merta, "Ah, anjing kamu di penjara," tidak. Tapi kayak kalau lu melakukan penghinaan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan, atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, ya Allah repot banget. Dipidana dengan penghinaan ringan dengan pidana paling lama 6 bulan penjara atau denda paling banyak kategori 2. Kategori 2 itu 10 juta rupiah. Itu maksudnya. Kenapa kata anjing bisa masuk? Well, ini tuh sebenarnya seperti seperti kata-kata pada umumnya aja. Maksudnya anjing itu adalah hewan. Kalau lu melakukan penekanan terhadap kata tersebut dan diarahkan kepada orang lain, itu bisa berarti hinaan kayak anjing gitu. Begitupun dengan hewan lain, babi gitu. Ah, ikan lu. Nah, kalau misalnya orang itu tersinggung. Dan pasal ini, pasal 436 ini, itu adalah pasal delik aduan.
Jadi kayak harus ada korban yang melapor, atau korban harus merasa kehormatan atau martabatnya diserang. Dan harusnya ya kalau misalnya kayak gitu harus ada pembuktian kayak konteksnya tentang apa, ada saksinya apa enggak, niatannya gimana, apakah ada mens rea di sana, ada niat jahat di sana, terus dampaknya kayak apa. Dan ini sepertinya gue akan menenangkan lu dengan bilang kayak pidana penjara itu adalah ancaman maksimalnya, adalah opsi terakhirnya. Biasanya paling enggak harusnya tuh di lapangan lebih menjurus ke denda atau mediasi. Ya kayak gitulah. Nah, pertanyaannya sekarang ini kan hasil dari revisi KUHP. Apakah sebelumnya di KUHP yang lama yang peninggalan Belanda itu udah ada? Ternyata emang ada. Jadi pasalnya tuh udah lama ada. Sekarang pun bahkan sebelum Januari pasalnya bisa dipakai, tapi beda. Yang ini pasalnya 315. Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum, kurang lebihnya sama, itu sudah ada. Bedanya beda hukumannya aja, yang sebelumnya 4 bulan 2 minggu, yang sekarang 6 bulan. Denda sebelumnya 4,5 juta, sekarang 10 juta. Gitu. Yang gue takutkan adalah ada orang dari pemerintah ngeluarin omongan yang bodoh, yang tidak seharusnya keluar. Terus ada orang di internet bilang, goblok, anjing, gitu kan, katakanlah gitu ya. Terus si pejabat ini tersinggung, kemudian melaporkan, itu bisa kayak gitu. Apa gimana nih, maksudnya tuliskan opini dan sudut pandang lu di kolom komentar di bawah. Gue nggak tahu lu menganggapnya gimana, tapi yang gue tahu sekarang adalah sebelum akhirnya 2 Januari, puas-puasin bro, puas-puasin. Pemerintah. Enggak, kenapa ini jadi bahasan dan sekiranya harus dijelaskan? Karena orang mikirnya kayak, oke, masih ada babi kok. Bukan. Perkaranya tuh bukan anjingnya, tapi perkaranya tuh penghinaannya gitu. Oke. Cari perkara lain. By the way, ini gue kan ngebawa ini di live ya. Terus gue bingung sekali men bagaimana harus bereaksi men, karena gue nggak tahu ini objektif utamanya apa. Ceritanya Trans 7 akan membuat atau menayangkan program televisi AI pertama di Indonesia. Judulnya adalah Legenda Bertuah. Gebrakan baru, Trans 7 siap menghadirkan untuk pertama kalinya tayang di televisi Indonesia drama legenda yang dibuat dengan bantuan AI. Gue nggak tahu di sini kata bantuan nih as in bantuan aja atau 100% AI, tapi ketika legenda Nusantara bertemu teknologi kecerdasan buatan, rada maksa sih, tapi oke lah. Orang-orang di internet ngeliat ini marahnya adalah kayak, kok lu pakai AI? Ini mah matiin seniman. Kok pakai AI? Kan ada yang namanya studio animasi lokal yang karyanya lebih bagus. Bro, beberapa waktu lalu kita abis bangga-bangganya sama Jumbo. Sekarang udah ada di Netflix by the way. Jumbo tuh bagus banget, penontonnya 10 juta. Kita bangga. Tiba-tiba ini gue ya kalau mau berpikiran yang katakanlah objektif gitu, kayak mungkin ya yang dilakukan Trans 7-nya tuh sesederhana mereka pengen ada acara tapi budget tuh nggak pengen keluar banyak gitu. Kayaknya itu deh. Atau mereka takut kayak kalau bikin animasi nanti mahal, resikonya tinggi, ratingnya jelek, iklan gak ada yang mau dateng, akhirnya rugi. Makanya dia kayak udah pakai AI aja, modalnya kan lebih sedikit. Jadi kalau laku nggak laku pun ya masih ketolong lah. Mungkin gitu. Ya cost-nya dikit, pembuatannya dikit, nggak perlu nge-hire artis. Tapi kayak sayang nggak sih? Emang kita nggak malu sama Boboiboy? Upin Ipin negara tetangga bro, negara sebelah, didukung sama pemerintahnya jago. Kita AI, semua AI. Dunia kalau nggak ada AI meledak. Males bayar artis. Palingan juga nggak bertahan lama.
sesuai usulan Wapres. Gue sih nggak tahu ya, kita nggak bisa ngomong banyak. Nunggu keluar aja, nunggu hadir di TV aja. Tapi ketika ngelihat ada singa sama burung merak tuh, tebak-tebakan, apakah di dalam program TV AI ini akan ada Roger Sumatra? Aduh. Oh ini, bahasan ini. Akan saya mulai dengan pesan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, sepuh-sepuh sekalian. Ini dari kami-kami yang masih muda. Gue masih muda. Tolong. Tidak selamanya apa yang kalian lakukan itu benar. Dan kalian juga harus menyadari itu. Kalau misalkan ditegur sama seseorang, introspeksi diri. Bukan malah nyolot. Kenapa? Karena itu yang terjadi di video ini. Ada orang nyelak antrian. Ketika nyelak antrian, kan ditegur dong sama kasirnya. Kayak, jangan nyelak antrian dong Pak, ntar ini apa segala macem. Tapi giran dikasih tahu, si bapak ngeludah, mengeluarkan bisanya kayak ular. Tuh. Apakah sopan seseorang yang sudah tua berperilaku seperti itu? Gue sih kalau jadi kasirnya gue jambak, gitu. Gue nggak tahu sih. Astagfirullahaladzim, ya Allah, nggak boleh. Ini jadi kayak, ini tuh ada orang antri di depannya, tapi dia main jalan aja. Oh, dikasih tahu kayak antriannya di sana, nggak dilayanin dong. Antriannya mulai dari sana Pak, antriannya mulai dari sana. Gue nggak tahu, kayaknya dia udah sempet muter balik deh. Iya deh, kayaknya dia udah sempet ngantri ulang, terus mungkin dia kesel, terus marah. Ya Allah. Dari keterangan yang didapat, peristiwa itu terjadi di salah satu swalayan yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalanrea, Sulawesi Selatan. Oh, oke. Belakangan terungkap bahwa pria yang meludahi kasir wanita tersebut merupakan seorang dosen di Universitas Islam Makassar berinisial AS. Rektor kemudian membenarkan bahwa AS merupakan dosen Fakultas Pertanian lagi. Pihak kampus tapi nggak bisa ngomong banyak. Nanti kami secara resmi menyampaikan rilis kami. Oh, udah keluar belum rilisnya? Universitas Islam Makassar. Ya, mau bikin jelek nama kampus. Ya langsung mati komennya. Komennya langsung pada hilang, langsung pada dimatiin. Ya gimana ya? Mana? Nggak ada. Komennya dimatiin bro. Komennya dimatiin. Ya gimana ya? Bikin jelek nama kampus saja. Dosen lo itu. Menurutnya, aksi AS terhadap kasir wanita tersebut dianggap sangat tidak manusiawi dan mencoreng citra kampus. Akhirnya sama pihak kampus akan ditindaklanjutin. Kemudian nantinya juga akan ada klarifikasi. Tapi kendati pun demikian, pihak kasirnya yang berinisial N akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan AS ke Mapolsek Tamalanrea. Mantap. Perlakuan yang semena-mena itu tidak dapat dibiarkan. Karena apa? Karena ini adalah dosen. Enggak dosen ya sih, maksudnya sebagai manusia aja tuh enggak layak ngasih kayak gitu, bro. Ngantri bareng-bareng. Emang yang ada di situ nungguin tuh ngapain kalau bukan pengen bayar? Senam, hobi apa gimana sih? Nggak ada orang hobinya ngantri, nggak ada. Itu emang semua mau bayar, ya lu mundur di belakang. Kagak data banget, udah pada bertua juga. Dan sepertinya di kasus ini kasirnya pun kayak bingung gimana bereaksi. Maksudnya gue yakin seumur hidup dia nggak pernah tuh lagi ngelayan tiba-tiba diludahin orang. Makanya kayak mungkin dia pengen marah atau apa, tapi harus tetap mengikuti SOP dan lain sebagainya. Jadi kayak sabar banget ya. Bener bro, lu kalau itu lu apain? Jambak pasti itu. Ih.
Well, nanti kita cari tahu kelanjutannya. Intinya bapak-bapak, ibu-ibu, berperilakulah dengan baik. Karena jika ingin diperlakukan dengan baik, kitanya juga harus baik. Iya dong. Lu inget sama Macan ini, men? Macan Legend ini ada saudaranya sekarang. Saudaranya datang dari Kediri. Hiri. Jadi di Kediri tiba-tiba muncul sebuah patung di mana patung ini tuh aneh. Patung ini seharusnya adalah macan. Iya dong, tulisannya patung macan putih. Tapi menurut lu, apakah bentuknya seperti macan? Ini bukan gimana-gimana nih. Ini saya mohon maaf kepada siapapun yang membuat ya. Tapi Bapak ngelihat di mana macan kayak gitu, Pak? Enggak, itu yang saya ingin tanyakan. Siapapun yang membuat ini, membuat patung ini, saya pengen tahu. Melihat macan seperti itu tuh di mana? Ini seperti tugas selesai nggak selesai dikumpulin ini, bener dah. Orang awalnya tuh gue ngeliat, gue kira oh zebra kali ini gitu, tapi oh macan putih. Kita lihat dong, macan putih. Oh macan putih begini bro. Nih sawangare. Wow macan. Iya. Ini seperti fusion, seperti penggabungan antara kuda Nil mini, zebra, macan, which is harimau, wild boar atau babi hutan, dan segala macamnya. Gua nggak tahu sih ini dibikin dengan budget berapa ya, tapi kalau misalkan nanti budgetnya ketahuan berapa dan ternyata harganya mahal, murka banget gua itu. Kenapa ya? Perpaduan patung zebra, kuda Nil, dan macan ini dibangun 2 Desember 2025. Oh, udah lama. Dengan anggaran yang belum diketahui. Patung ini disebut proyek ikonik pemerintah desa Balong Jeruk agar mempunyai ciri khas dan kebanggaan buat warga. Udah tulisannya. Beneran bangga nggak ya warganya? Coba, ada nggak yang dari sana? Ada nggak wong Kediri yang ngelihat itu dan bangga? Ketika gue cari di Google Maps, posisinya tuh ada di sini, di Jalan Kunjang Badas. Di apa namanya nih? Ini apa sih sebutannya? Pertigaan tapi kayak tengahnya tuh harusnya ada slot untuk tanaman atau apa gitu. Makanya dipasangin beginian, pasangin patung. Mungkin biar orang gak nyasar atau biar beloknya ketahuan. Enggak masalahnya. Halo, udah di mana? Iya, ini bentar lagi sampai. Nanti ada patung macan ya, belok kiri. Nah, ini udah di kagak ketemu macan gue dari tadi. Ada itu patung macan, loreng-loreng. Zebra ini, itu macan. Lu lihat ada tariknya. Gue nggak jadi ke situ dah. Lah kenapa nggak jadi? Kan udah kelihatan patungnya. Nggak mau. Lu aneh. Tempat lu aneh, patungnya begini. Gue nggak mau temenan sama lu lagi. Trauma. Well, meskipun demikian sih, patung ini jelas lebih baik daripada banner-banner partai apa segala macam ini ya. Kayak ya Allah Tuhan. Sampai saat ini masih belum ketahuan penjelasan dari pihak desanya tuh gimana, maksudnya pemerintah setempat tuh gimana. Cuman banyak yang mengira kalau ini adalah proyek akhir tahun sih. Ngebut banget gitu. Saking ngebutnya tuh kurang detail ini hewan apa. Oh ini kumis ceritanya. Ya Allah. Pak ini kalau ini macan beneran dia dijauhin tahu Pak sama temen-temennya nih. Kasian Pak, ini dikucilkan dia dari masyarakat macan. Ya tunggu aja siapa tahu ada penjelasannya. Takutnya seperti kasus yang di Bekasi ini. Takutnya ada penjelasannya, cuman dia belum ngeluarin penjelasan, kita udah seuzon pada. Jadi kasus yang ikan gabus di exit tol Tambun Utara ini kan sebenarnya udah lama banget nih, tapi
Videonya terus berulang kali naik. Biasanya dipakai sama orang-orang yang pengen ngasih link affiliate buat dagang-dagang ini. Tapi sebenarnya ini ada penjelasannya. Penjelasannya adalah patung ini dibuat atas inisiatif tokoh masyarakat pada saat festival mancing dengan dana dari swadaya masyarakat atau patungan. Kemudian tugu direalisasikan dan ditempatkan di depan GT Gabus. Adapun anggaran bukan bersumber dari anggaran pemerintah. Dan ini pun kenapa dipajang di sini, karena acara mancing gratisnya itu masih berlanjut. Jadi kayak ya udah di situ dulu aja sampai akhirnya acara mancing gratisnya selesai gitu. Dan pada akhirnya tuh kayaknya udah dilepas atau gimana gitu. Takutnya ada penjelasannya seperti itu. Cuman kita nggak tahu kan ya. Siapa tahu macan tadi memang kebanggaan dari kukunya aja lo begitu. Kayak celengan ya? Apa celengan ini? Apa ini dimaksudkan agar warga-warga bisa menabung di itu? Ya pure. Oke, kita pergi ke perkara yang agaknya rada serius ya. Ya, soalnya kemarin kita sempat ngebawa ini, gue sempat ngebawa ini di video tapi nggak yang gitu detail dan jatuhnya malah marah-marah doang. Tapi apalagi yang bisa dilakukan selain marah-marah bro ngeliat perkara ini. Jadi, seperti yang kita tahu bersama, banyak orang mengkritik kebijakan kenapa MBG tetap ada meskipun bocah-bocah sekolahan lagi pada libur. Bukankah itu buang-buang anggaran? Bukankah itu sulit untuk sampai kepada anak-anak ini? Apakah anak-anak ini harus tetap pergi ke sekolah? Atau MBG-nya ini diantar? Atau gimana nih? Kita nggak tahu. Sejauh ini jawaban yang keluar masihlah hanya seperti ini. Pemberian gizi harus konsisten. Mau libur atau enggak, anak-anak tetap harus diberikan gizi. Masalahnya, gizinya tuh yang kayak apa dulu? Malkis Abon. Ya oke lah di iklan dia bergizi, tapi maksudnya Ultra Sari Kacang Ijo. Ini mohon maaf lahir dan batin nih, seinget gue dia gulanya tinggi dah. Gulanya 20 gram. Katanya bergizi. Gulanya 20 gram bro, bener. Mana bergizinya, diabetes takutnya. Ini sari kacang hijau enak, bener. TJ enak, itu minuman enak. Tapi ya Allah, ini MBG balita buat seminggu dok. Roti, telur. Ini juga kayaknya manis. Buahnya buah naga, telurnya kayaknya telur rebus. Abon. Ya Allah, gimana sih? Apa yang terjadi? Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI itu sempat ngusulin sebenarnya untuk kayak MBG diberhentiin aja dulu waktu libur sekolah karena dinilai nggak efektif dan sulit untuk menjangkau siswa. Jangan yang penting anggarannya terserap, nggak juga loh. Sebetulnya makan bergizi ini karena orang makan ini bergizi ini harus diberikan setiap hari. Paham nggak sampai ke situ ya? Dengan konsep seperti ini kita akan berikan, tetapi tidak memaksa. Jadi ada berita yang mengatakan anak-anak harus pergi ke sekolah, itu salah besar. Tidak. Anak-anak boleh diambil sama siapa. Itu pun kalau sekolahnya mau atau orang tuanya mau. Jadi tidak dipaksa. Kalau sekolahnya nggak mau juga nggak dikasih. Orang tuanya nggak mau juga nggak dikasih. Ya. Kritikan itu ada karena seolah-olah anak libur disuruh ke sekolah. Itu tidak. Salah sekali. Itu saya jawab di sini ya. Kalau misalkan sekolah nolak, duitnya balik ke negara nggak bu? Ya, misalkan kalau sekolah nolak berarti MBG-nya nggak ada dong di sekolah itu. Duitnya balik dong. Kalau duitnya balik, kita bisa lempar ke yang lain nggak sih? Apa sudah terbentuk nih mau kemana-kemana? Maksudnya bencana banyak banget bro terjadi bu di sini bu, bener dah. Oh dan BTW, ingat hoax Ratna Sarumpait digebukin? Iya, beliau yang pertama kali ngeramein. Kalian ingat gak waktu itu Ratna Sarumpait habis operasi wajah terus ada hoax kalau dia habis dipukulin kemudian ada foto bareng Fadlizon yang viral?
Nah orang ini yang upload foto Ratna Sarumpait bareng FZ ke Facebook. Kemudian dia jadi wakil kepala BGN. Tidak ada yang memaksa anak-anak libur datang ke sekolah untuk mengambil MBG. Kalau sekolah atau wali murid tidak mau menerima, itu juga nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, tapi lebih nggak apa-apa kalau nggak usah ada dulu nggak sih libur. Karena gini, ini adalah penampakan uang 6,6 triliun yang digunakan ketika acara apa gitu presiden. Ini duit dari mana gitu, entah, pokoknya duit jahat deh, duit jahat disita, ditaruh sana, kemudian presiden pidato di sana. Ini 6,6 triliun. Mohon diingat, MBG itu sehari 1,2 triliun. Jadi ini kurang lebih ya 5 harian lah 6,6 triliun. Sebanyak ini, bro. Tidur di atas ini kayaknya enak nih. Tidur di atas ini mimpi lu indah, cemerlang. Sebanyak itu. Bukankah bisa dialokasiin ke yang lain? Kita nggak tahu sebenarnya bagaimana metode perpindahan alokasi dana itu. Mungkin possible, mungkin enggak, kita nggak tahu. Tapi kan itu yang ditanyakan oleh masyarakat dan sampai sekarang tidak terjawab. Maksudnya kenapa tidak di stop aja, terus alokasinya dikirim ke yang lain, kayak buat tempat bencana. Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara itu masih recovery banget. Butuh recovery setelah habis-habisan kena bencana kemarin dan butuh uang tentu saja. Digeser gitu, apa nggak bisa, apa gimana? Karena kalau dari kalimatnya Menteri Keuangan, anggaran bencana itu cukup, nggak perlu ganggu MBG. Berarti MBG ya udah mau kayak gitu aja. Ada loh video-video yang ngasih lihat kayak makanan tuh banyak yang nggak keambil, akhirnya dibawa pulang oleh guru-gurunya untuk kemudian mungkin dibagikan lagi atau gimana yang nggak tahu. Tapi kan itu jadi tidak tepat sasaran. Maksudnya daripada kayak gitu, libur aja dulu. Nih, MOU-nya gimana sih? Maksudnya libur tetap jalan tuh aneh banget dah. Makanya orang jadi pada curiga nih, jangan-jangan MBG tuh emang sampai dunia kiamat juga nggak akan libur dah kayaknya. Lu inget Warung Madura itu buka setiap hari, kalau kiamat buka setengah hari, masih kalah sama MBG, bro. MBG itu sampai kiamat buka. Orang pada lagi lari-larian, wah dunia meledak apa segala macem, MBG tetap dibagikan. Anggaran harus terserap. Anggaran harus tetap keluar. Karena ada anak wakil ketua DPRD yang ngelola 41 dapur MBG di umur 20 tahun. Inspiratif. Kesel banget. Kesel. Men, ini. Jika biaya untuk mendirikan satu dapur membutuhkan sekitar 1,5 miliar, maka total untuk 41 dapur adalah 61,5 miliar. Setiap MBG melayani sekitar 3.000 siswa. Jika satu porsi keuntungan 2.000 rupiah, maka akan diperoleh keuntungan hingga 246 juta per hari. Itu keuntungan bersih. Karena apa? Gue jelaskan ulang ya. Ada video gue ngebahas MBG 2 jam, lama banget. Dolar kuning. Tapi kayak MBG itu 15.000. 3.000 buat biaya operasional, buat gaji karyawan, buat ini, buat itu. 2.000 itu untuk keuntungan atau untuk sewa tempat atau apa ya. Pada akhirnya akan BEP lah, break even point, balik modal. 10.000-nya baru dialokasikan untuk ya makanan anak-anak sekolahan. Jadi kayak 2.000 tuh udah bersih. Kepala SPPG dibayar sama BGN, maksudnya digajinya sama BGN, ahli gizi digajinya sama BGN. Bersih, 246 juta per hari. Katakanlah dia keluar 61,5 miliar. Artinya hanya butuh 250 hari untuk BEP, untuk balik modal 61,5 miliar ini. 250 hari. Gak nyampe setahun. Setelah itu yang datang hanya keuntungan. Nah, untung banget tuh. Ayo. Kaya raya diriku, inspiratif.
Gue nyesel banget nggak ngebahas perkara ini karena sebenarnya itu kita bisa tarik panjang banget. Karena waktu itu tuh sempat ada aturan di mana BGN itu tidak memperbolehkan sebuah yayasan untuk punya lebih dari 10 dapur SPPG. Dapur untuk masak MBG, tidak lebih dari 10. Tiba-tiba ndelalah, lah 41. Ketika perkaranya rame, bocah ini ketahuan punya keuntungan segitu per hari, BGN bilang apa? BGN bilang, ya udahlah nggak apa-apa. Soalnya apa? Soalnya kasihan murid-muridnya nanti kalau di stop kan sekolahan jadi nggak dapat porsi makanan. Kok nggak apa-apa? Kok bisa lu melakukan suatu kesalahan tapi tidak ada konsekuensi hukumnya? Enak banget kalau jadi pejabat kayak gitu. Lah gue pengen jadi pejabat. Ongkang-ongkang kaki kagak ngapa-ngapain gue. Lah nggak ada konsekuensinya bro. Ini kepala BGN. Dadan. Nih. Dadan juga menegaskan hal serupa. Di wilayah provinsi yang sama, satu yayasan diperbolehkan mendirikan maksimal 10 dapur MBG. Maksimal. Paling banyak 10 unit dapur. 41. Terus nggak apa-apa. Lah. BGN tidak akan hentikan 41 dapur. Ya enggak lah, kan udah jalan, masa dihentikan, nanti bagaimana anak-anak yang terima manfaat? Kan ada aturan. Aturan dibuat untuk diikutin. Masa untuk dilanggar? Diem lu udah tadi serasot aja lu, gue bakar lu. Coba bayangkan. Kayak orang tolol gue marah-marah sama Stella. Enggak. Ketika lu melakukan kesalahan, tidak ada konsekuensi dari apapun yang sudah salah lu lakukan, ya orang akan semena-mena aja. Kayak aturan punya bapaknya lagi, mana sih ini hidup? Mau jadi apa bangsa ini? Ya balik lagi, masalahnya ini makanan banyak banget men. Anak-anak sekolah yang harus libur harus mengambil MBG ke sekolah. Kayak posko bantuan bro, banyak banget itu berserakan. Dan di beberapa tempat tidak layak. Roti, regal, nanas, pir, telur. Dan telurnya tuh kebanyakan telur rebus. Ya Allah. Roti, telur, susu, pir, kacang. Kacang mulu, kacang. Karena dari kemarin yang gue lihat, kayak ada 1, 2, 3, 4, 5 tempat tuh isinya kacang mulu, kacang. Ini perkacang-kacangan. Ini tahu walik, ini tuh lebih ke jajanan warung. Ini warungnya siapa nih yang dibeli nih? Iseng banget ya kayaknya. Tini Winnie Biti, MBG lu Tini Winnie Biti. Tinggal lihat aja dapat gajah apa ikan, apa bebek, apa kura-kura, Tini Winnie Biti. Roti tos, anjay. Roti tapi tos. Malkis Abon. Ini jajanan, men sumpah ini jajan warung, gue gak bohong. Di kampung gue ada, enak sih. Tapi kan bergizinya mana? Ya dikeluarkan lah embel-embel bergizi itu kalau memang tidak bergizi. Gimana sih? AOK. Roti rasa keju tapi warnanya merah. AOK, mantap AOK. Warna hijau tapi rasanya blueberry. AOK. Makan bergizi gratis. Diamond oke lah, ini susu boleh lah, mahal. Pir, apel ijo, lengkeng. AOK. Ya Allah Gusti Pangeran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paringono sabar, kuat selamat langgeng sentoso. Sekaring bawono langgeng jagat wasisaning Bathara Cahayung jaluk sepuro. Lu lihat nih, kacang ijo. Bukan, apa sih ini? Aduh, apa sih ini kacang ini namanya apa dah?
Bukan kacang hijau, bukan. Ini biasa di kotak lebaran ini. Kacang hijau lebaran, kacang koro, kacang lebaran. Anjir, literally namanya kacang lebaran. MBG, makan bergizi gratis, isinya kacang lebaran. Kacang lebaran. Please kasih tau gue di komen itu namanya apa. Kacang lebaran, kacang telur, kacang, semua tempat demen banget sama kacang gue rasa ya. BGN bantah pembagian MBG saat libur sekolah dalam menghabiskan anggaran. Justru lebih hemat. Libur sekolah tetap dapat MBG, orang tua ini hitung harga korupsinya nggak masuk akal coba. Nih kalau lu pada kagak percaya MBG emang ada ladang korupsinya nih. Nih MBG anak gua nih kelas 1 SMP dirapel nih, ini 5 hari nih. 5 hari. Lihat nih, ini 5 hari. Lu mau pada hitung kagak jumlahnya? Nih ya. Regal seribuan 2.000. Ini 2 4.000. 4.000 sama ini 4.000 8.000. 8.000 sama ini 1.000 tuh, lihat dah. 9. Ya Allah, gope itu bu. 9 sama ini 2.000 dah 11. Ini roti ada 5, rotinya roti 2.000-an nih. No. 5 berarti 10. 21. Sama ini susunya 3. 21 sama ini 3.000-an. 9, 30.000 nih, baru 30.000. Ini nih paper bag beginian nih. 2.000 dah. Baru 32.000. Berarti sumpah ini matematika lu harus jalan banget ya bro. Tadi yang bocah 20-an tahun itu punya 41 dapur MBG dengan keuntungan 2.000 rupiah dikalikan penerima manfaat which is beribu-ribu siswa, itu dia dapat sekian ratus juta. Coba bayangkan kalau 18.000 ini 18.000 dikali 3.000 aja. Ya, coba ya. 18.000 dikali 3.000 sama dengan 54 juta. Itu untuk 3.000 siswa. Dan 3.000 siswa itu biasanya dari yang sependengaran gue itu satu SPPG, satu dapur MBG. Nyayur banget tuh. Ya. Berarti kagak ada 18.000 kan ya? Kagak ada 18.000. Itu dari satu anak 18.000 kali berapa sekolah dia iniin. Ya. Udah pak, nggak usah pak. Omelin aja bu. Omelin terus bu. Emang kalau kagak diomelin suka begitu bu kelakuannya bu. Mana bergizinya kacang koro. Yah, ini lagi. Kacang atom Garuda, kacang rosta Garuda, mantap. Bangga gua, bangga. Masalahnya tidak hanya itu, tapi juga tiba-tiba muncul statement-statement yang sangat mind blowing, sangat wah. Ceritanya ada acara, gue nggak tahu nih acara apaan, tapi kayak di acara ini intinya keluar Dewan Pakar BGN. Keluarlah kalimat BGN nilai siswa yang keluhkan menu MBG di medsos kurang bersyukur. Ini ada belatung nih. Sekarang begini, kenapa mesti posting belatung? Gitu kan? Karena satu, ternyata yang ada belatungnya. Udah, kenapa mesti diposting? Begitu kan ya? Nah, yang kita takutkan itu adalah membentuk jiwa tidak bersyukur. Kemudian tadi ada anak Menemukan belatung di dalam MBG artinya bisa membuat kita tidak bersyukur. Pertanyaannya, siapa yang bersyukur ada belatung di MBG? Siapa yang sekiranya kayak, wow ada belatung, aku bersyukur sekali. Oke lah, mungkin maksudnya bukan kayak gitu.
Mungkin maksudnya adalah, udahlah kalau misalnya ketemu-ketemu kayak gitu nggak usah diposting. Itu mengurangi rasa bersyukurnya kita. Tar dulu nih. Bersyukur itu tidak, kalau misalkan ada seorang individu terus memberikan kepada individu lain, terus ada salah-salah. Oh ya udah deh, nggak apa-apa, bersyukur aja udah dikasih soalnya. Ini negara. Ini negara, ada kewajiban negara. Orang mereka yang janji sih. Dia kenapa jadi salah anaknya? Bukan salah anaknya dong. Itu namanya bukan kurang bersyukur, itu namanya kritis. Itu namanya berusaha memahami soal tanggung jawab dan akuntabilitas. Anak-anak sekolah sedang mempelajari itu. Karena apa? Karena ini makanan untuk mereka. Kok bisa-bisanya ada belatungnya? Terus kasus-kasus yang keracunan kemarin gimana? Masa nggak bersyukur kamu keracunan? Harusnya ya. Kenapa apa-apa dibawa bersyukur? Nah, inilah kita memberi pelajaran karakter kepada anak. Itu ya. Satu, kalau di dalam pedoman gizi seimbang, yang pertama itu adalah rasa bersyukur. Ini bukannya gimana-gimana nih Bu. Tapi saya sih kalau misalkan dapatnya kacang sih susah bersyukurnya Bu. Bisa untuk bersyukur, bisa kayak ada jajan nih, nggak perlu keluar duit buat jajan nih. Jatuhnya jajan Bu, bukan makan. Semua bersyukur. Intinya kalimat ibunya adalah siswa yang mengunggah keluhan menu MBG ke medsos dinilai kurang tepat karena menurutnya tidak memberikan manfaat langsung. Loh. Ia menyebut bahwa jika ditemukan masalah pada makanan seperti ada belatung, sebaiknya dilaporkan melalui jalur internet sekolah, bukan dibagikan ke publik. Kenapa? Takut ketahuan orang-orang di internet terus dirujak ya? Ya, itu kan tanggung jawab. Karena tanpa adanya tekanan, bagaimana seseorang mau untuk berubah? Itu kan. Posting ya. Kenapa mesti diposting? Begitu kan ya. Nah, yang kita takutkan gitu. Nah, sekarang yang kita takutkan itu adalah membentuk jiwa tidak bersyukur. Itu yang kita takutkan dari anak-anak itu ya, membentuk jiwa tidak bersyukur. Nah, itu yang kita takutkan. Jadi membentuk karakter, justru karakter yang bukan karakter yang baik. Kalau karakter yang baik itu kan adalah solusi. Coba sekarang anak kalau ada Enggak. Bukan tuh. belatung terus diposting gitu ya. Apa keuntungannya bagi anak? Bu, ada belatung. Aduh, maaf ya. No. Ya ampun, untung gak kemakan. No. Makasih ya udah dilaporin, besok kita pastikan gak ada. No. Kurang bersyukur. Masalahnya ada satu video ini. Cuplikan video ini seperti menggambarkan sekali. Karena belatung itu, contohnya begini. Kita pernah itu di SPPG saya, Kita harus meminta penjelasan tentang kata SPPG saya. Emang orang yang bekerja di Badan Gizi Nasional boleh punya SPPG sendiri, boleh punya dapur MBG sendiri. Nah ini, bentar kok pegawai BGN bisa punya SPPG? Mengevaluasinya bagaimana? Jeruk makan jeruk dong. Nah, hayo. Ini tuh kayak orang yang tugasnya menangkap seseorang karena berjualan barang yang tidak benar, tapi si orang yang mau menangkap ini ternyata jual juga. Nggak boleh dong. Nggak boleh, nanti ada konflik kepentingan dong. Lah iyalah. Nah gimana sih? Ya. Berarti solusinya apa? Apa-apa disyukurin aja. Oke. Syukurin lu tinggal di Indonesia, syukurin. Syukurin lu dapat yang kayak gini, syukurin. Syukurin lu. Masuk surga nanti soalnya. Insaflah wahai manusia. Ya gue rasa itu aja dulu, berarti ya udah kepanjangan video ini. Kita akan lanjut di part selanjutnya. Soalnya ada yang menarik. Nih. DJ sekaligus model majalah dewasa Ayu Aulia membuat heboh setelah muncul di tengah-tengah para pegawai Kementerian Pertahanan. Ia masuk dalam jajaran pegawai baru yang dilantik sebagai tim kreatif di instansi negara tersebut. Kenapa harus dia?
dari sekian banyak orang. Kenapa harus dia? Backgroundnya apa? Kemana meritokratis itu? Setelah dicari tahu kayak, iya dia masuk kok ke tim kreatif. Terus di sisi lain kayak, Kemenhan bantah rekrut mantan model dewasa jadi tim kreatif. Yang bener gimana? Ada aja. Itu ya berarti untuk video gue kali ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya, di perkara-perkara lainnya yang harusnya sama anehnya. Love you so much kawan-kawan. Semoga sehat, aman, lancar, sejahtera. Selamat liburan. Oh, gue lupa, selamat Natal dan Tahun Baru untuk kamu yang merayakan. Damai semesta. Semoga damai semesta, damai dunia menyertai dirimu. Gue nggak tahu gimana kalimatnya. Semoga tidak salah ya. Tapi kayak jangan lupa di like dulu sebelum cabut. Tinggalkan opini dan pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Love you so much. Nama gue Andri, sekian dan aku ular. Aku juga suka MBG. Udah. Terakhir udah pakai ular. Apa dong? Aku ular. Aku punya dapur dapur MBG. Oh, thank you.